Sesi yang kedua ini kita akan mulai dari seorang polisi aktif ya dari Lombok yang saat ini berposisi bronze agensi. Kita akan lihat profilnya berikut ini. Bayangkan teman-teman semuanya, seorang polisi aktif pun bisa ya di tengah kesibukannya menjalankan bisnis ini. Dan seperti teman-teman lihat pada profilnya, beliau aktif di kepolisian di Polda NTB ya dengan masa dinas 24 tahun dan saat ini sudah mencapai posisi bronze agensi, bertempat tinggal di Mataram NTB dan bergabung di Tri-Eye pada Februari 2016. Langsung saja kita dengar kisahnya seperti apa. Kita panggil Bapak Imade Bagiarta, bronze agensi dari NTB. Selamat malam Pak Made. Ya, selamat malam Pak Pran. Ya, gimana kabarnya Pak? Baik, sehat Pak. Luar Oke, biasa. dahsyat. Silakan Pak Made menceritakan kisahnya Pak. Baik, terima kasih pada seluruh mitra Tri-Eye Network dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Made Bagiarte. Ya, saya kelahiran Mataram, memang orang Bali. Kelahiran Mataram, Lombok, asli orang Lombok. Kemudian latar belakang saya adalah masih aktif di kepolisian, ya, berdinas di Januari 2020 ini sudah 24 tahun. Jadi 24 tahun sudah sangat panjang perjalanannya. Jadi waktu saya join di Tri-Eye Network, itu masa dinas saya tepat 20 tahun. Ya, kurang lebih 20 tahun. Jadi waktu itu diperkenalkan oleh leader aktif saya dari Bali. Ya, kebetulan kami teman lama juga dulu, pernah di dalam satu perusahaan, dikenalkan lewat Facebook, kemudian di Messenger, dan 1 minggu kemudian ada undangan seminar, ya, ada undangan seminar yang saya hadiri, itu bisnis seminar pertama di Lombok. Ya, saya hadiri, yang mengundang saya leader dan sponsor aktif saya Bapak Ahmad Rashid Ridho, ya, Goal Agensi Mataram. Dan saya hadir waktu itu adalah niatnya memang untuk join, ya, karena selama kurang lebih seminggu saya mempelajari bisnis Tri-Eye Network. Ternyata yang dulu saya juga pernah bergabung dengan satu perusahaan asuransi, tetapi hanya sebagai nasabah saja. Dan sebelumnya juga saya sudah mengenal perusahaan multi level, ya, yang sangat terkenal dan hari ini pun masih berkiprah. Dan setelah mempelajari bisnis Tri-Eye Network, ternyata saya ketemu 2 konsep yang sangat luar biasa, ya, yaitu penggabungan antara asuransi dan investasi. Nah, di situ saya datang ke seminar tersebut, ya, saya datang orang terakhir, ya. Saya datang terakhir dan itu pun saya datangnya terlambat, Pak. Ya, jadi saya datangnya terlambat, datang terakhir dan seminarnya pun sudah selesai. Ya. Tapi di seminar tersebut ternyata tidak ada yang join. Ya. Akhirnya saya datang yang terakhir dan saya adalah orang yang pertama join di hari itu. Itu Pak Frans. Ya, Pak Made mungkin bisa diceritakan bagaimana perjalanan Pak Made di Tri-Eye ya, bisa sampai ke posisi bronze agensi, perjalanan lika-likunya, prosesnya seperti apa, mungkin bisa diceritakan Pak. Oke Pak Frans. Jadi di awal kami join di bisnis Tri-Eye Network, ya, kami bersama Bapak Ahmad Rashid Ridho, kami berdua Pak di Mataram, ya, membangun sistem, ya, terutama yang kami fokuskan adalah membangun sistem, ya, kami kembangkan
dan waktu saya memang sangat-sangat sempit, ya sangat-sangat sempit. Artinya saya berdinas kurang lebih 8 jam, ya, tapi karena pekerjaan saya memang yang dibutuhkan oleh negara, dan saya merupakan salah satu pejabat yang harus melaporkan kekayaan ke negara. Nah, itu yang membuat pekerjaan saya memang sangat sibuk, ya, sangat sibuk. Tapi karena saya punya visi yang sangat luar biasa, di awal saya melihat bisnis 3i Network ini, di awal setelah saya pelajari selama seminggu, ya saya punya impian ataupun alasan yang kuat di awal, yaitu saya ingin punya dana pensiunan, ya. Artinya dana pensiunan ini tepat waktu itu lagi 16 tahun saya pensiun. Kalau saya lihat di sistemnya, ya, berarti setiap tahun kalau saya menambah satu polis, berarti impian saya bisa tercapai begitu saya pensiun nanti 16 tahun kemudian dari 2016. Berarti saya sudah punya dana pensiun kurang lebih 1 miliar. Ya. Jadi setelah itu dari hari ke hari, ya, kami jalankan bisnis ini, ya, bisnis 3i Network, ya, dengan kekuatan yang sangat dahsyat, yaitu penggabungan antara asuransi dan investasi. Jadi kami kembangkan bisnisnya, ya, kami melirik langsung ke bisnisnya. Di bulan pertama kami langsung elit, ya, di bulan pertama langsung elit. Setelah itu kami kembangkan dari polsek ke polsek, ya, dari polsek ke polsek, kemudian membuat home meeting, dan yang kami tetapkan dari awal adalah membangun komitmen, ya. Itu yang kami tetapkan di awal, membangun komitmen bersama tim, ya, sehingga tim yang kami aja sampai sekarang sangat luar biasa, ya, berkat tim yang sangat luar biasa, mereka juga melebihi saya, ya, bisa melebihi saya karena selama 1,5 tahun kami membangun sistem di Mataram, dan sistem tersebut sudah berjalan sangat bagus, ya, sudah sangat bagus dan semua sudah lengkap, dan itu pun tidak terlepas dari leader-leader kami, ya, termasuk kron Arya Wirajaya yang dari awal saya join sudah langsung disentuh oleh beliau. Ya. Dan dalam perjalanan menuju Crown Agency pun, ya, kami tidak lepas dari sistem yang kami ikuti, ya, yang sekarang diringkas menjadi 5 langkah sukses. Nah, 5 langkah sukses ini kami duplikasi, ya, sehingga sistem di Mataram berangsur-angsur di tahun kedua, ya, kami sudah menemukan orang-orang yang tepat yang diajak kerjasama, ya, termasuk orang-orang yang selama ini yang tidak melirik bisnisnya, ya, ya, beliau dengan cepat, ya, bisa membangun bisnisnya. Karena sistem di Mataram ini ataupun di Lombok, ya, kami bangun, ya, sehingga dengan teman-teman yang bergabung belakangan, mereka tinggal menjalankan sistem yang sudah on. Nah, kemudian fokus kami adalah di sini adalah membangun sistem, ya, sehingga walaupun memang di awal kami membangun sistem, ya, sempat kami mencari magic moment, istilahnya, ya. Jadi saya menemukan magic moment itu setelah hadir di dalam suatu pertemuan besar, ya, ya, kebetulan kami masih belajar juga ke Bali, ya, sehingga di Bali ada pertemuan, tetap kami tim Lombok juga masih akan hadir waktu itu. Nah, tapi berangsur
berjalan sampai tahun ketiga, ya tahun keempat, bahkan selama masa pandemi ini, ya di masa pandemi ini, ya kami selalu konsisten, ya saya selalu konsisten mengikuti 3ILC, ya karena dengan konsisten kita mengikuti pertemuan, ya saya yakin kita akan menemukan leader-leader yang sangat luar biasa, ya yang bisa mandiri secepatnya. Oke, baik. Artinya perjuangannya pasti tidak mulus ya. Maksudnya ya kalau orang-orang berpikir mau sukses itu secepat kilat, ya tentu ada prosesnya ya. Harus Betul, mau Pak Pran. belajar, harus mau berupaya begitu ya. Jangan takut hadapi tantangan begitu ya, Pak Ya. Made ya. Oke, baik. Mungkin Pak Made apa yang dari perjalanan Pak Made mencapai bronze agensi yang paling Pak Made ingat-ingat nih? Ada satu pelajaran apa yang pengalaman paling berkesan? Baik, Pak Pran. Jadi pengalaman saya yang paling berkesan adalah ketika ada tim kami ya yang paling membuat kami merasa bahagia adalah ketika tim kami itu bisa melebihi ataupun bisa lebih cepat dari kami, ya. Karena sistem yang sudah berjalan itu yang membuat mereka bisa lebih cepat, ya. Tentunya dengan komitmen dari masing-masing. Nah, jadi kalaupun kita sudah komitmen dengan sistem, tapi kalau kita tidak komitmen dengan diri sendiri, ya tentunya tidak bisa berjalan dengan apa yang diharapkan. Nah, jadi selalu Anda memang harus berjalan dengan sistem. Jadi di awal memang harus bekerja keras di awal, ya harus bekerja keras, ya banting tulang, ya ataupun tulang dibanting juga tidak apa-apa. Yang penting kerjanya adalah menuju apa yang sudah menjadi komitmen dari awal, ya. Setelah itu baru nanti Anda bekerja cerdas, ya. Nah, dengan bekerja cerdas, ya tentunya nanti teman-teman akan menemukan leader-leader yang diharapkan. Ya, setelah itu baru nanti teman-teman bisa bekerja dengan sistem. Ya, karena kalau tidak teman-teman bekerja dengan sistem, ya tentunya di masa pandemi ini ya sudah banyak yang kalau tidak bekerja dengan sistem, saya yakin tim-tim Anda nanti akan berguguran satu persatu, bahkan lama-lama juga akan menghilang. Nah, itu yang paling berkesan bagi saya, Pak Frans. Oke, terakhir Pak Made, apa yang menjadi motivasi terbesar Pak Made ya? Pak Made kan seorang polisi aktif, masa dinas 24 tahun. Apa sih yang mau dikejar dari Pak Made di bisnis 3i Network ini sebenarnya? Ya, yang pertama Pak Fran, tentunya dengan bekerja membangun jaringan, ya seperti buku yang pernah dibaca di Crypto Quadrant, ya kita harus memang membangun aset, Pak. Itu yang saya tidak temukan sebagai karyawan ataupun sebagai pegawai, Pak. Ya. Jadi selama 24 tahun saya bekerja atau berdinas, ya selama 20 tahun waktu itu tepat saya joinnya, ya terus terang saja dari tahun kedua sampai tahun ke-20 itu skep saya ataupun apa yang menjadi penghidupan kami, yaitu kami titipkan terus, Pak. Ya, jadi selama 20 tahun itu kuliah terus, surat keputusan yang bisa memberikan kami penghasilan. Nah, jadi kami selalu berharap bahwa dapat pinjaman, ya. Kalau kami tidak berhutang, ya kami tidak akan bisa punya sesuatu. Nah, yang membuat lebih daripada bisnis 3i Network adalah kita dari awal membangun yang namanya aset. Nah, ini aset ini yang harus kita kerjakan, ya. Dikerjakan dari awal seperti yang saya bilang tadi,
di awal memang harus bekerja keras, ya bekerja keras, kemudian bekerja cerdas, dan akhirnya nanti bekerja dengan sistem. Nah, dengan begitu terbentuk sistem yang ada, jadi aset-aset inilah yang akan mengerjakan sistem kita. Nanti seperti harapannya, ya income bisa berjalan ataupun bisa mengalir secara terus-menerus. Nah, saya sangat bersyukur dengan mengenal bisnis 3i Network, Pak Frans. Jadi dengan mengenal bisnis 3i Network, ya 4 tahun lalu saya sudah mendeklarasikan sudah berhenti berhubungan dengan perbankan. Artinya saya sudah tidak berutang lagi dengan perbankan. Ya, bahkan di 2 bulan lalu sudah selesai, ya sudah lunas dengan perbankan. Kami juga sangat bersyukur dengan apa yang kami capai sekarang. Ya, anak pun sudah bisa kuliah di tempat yang diharapkan di universitas internasional, ya. Kemudian ya bisa mewujudkan impian-impian kecil kami, ya bisa mewujudkan impian-impian kecil, bahkan tanpa disetting oleh Bu Sari, ya. Secara kebetulan juga hari ini kami mewujudkan impian besar kami, ya, impian besar kami yaitu bisa mewujudkan 1 unit kendaraan untuk mobil keluarga, Pak. Ya itu yang sangat luar biasa, yang kalaupun saya mengharapkan gaji, saya rasa ya saya harus berutang lagi, Pak. Ya saya harus berutang lagi dengan perbankan baru saya bisa mewujudkan itu. Ya saya sangat bersyukur hari ini Tuhan memberikan kami rezeki, ya yang sangat luar biasa bagi kami. Ya, kami terima kasih terutama kepada tim-tim kami yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada Ron Arya Widajaya, ya terima kasih kepada Pak Puancan, terlebih lagi kepada 3ILC, Pak. 3ILC ini sangat-sangat luar biasa bagi saya karena saya selama pandemi ini tidak pernah melewatkan 3ILC. Ya, dan kami sudah duplikasi, bahkan tim-tim kami yang di luar Lombok pun kami selalu identifikasi yang namanya 3ILC. Demikian, Pak. Ya, baik Pak Made, terima kasih sudah berbagi kisahnya. Sangat inspirasi sekali ya. Seorang aktivis kepolisian yang masih berdinas ya 24 tahun tapi memiliki satu impian yang besar, melalui bisnis ini bisa memiliki hasil buat jangka panjang di masa depan. Dan semoga sukses terus Pak Made. Jangan sungkan untuk isi acara lagi di kesempatan berikutnya Pak Made ya. Terima kasih Pak. Made ya. Bagi RT pasti crown. Pasti crown Pak Made. Terima kasih. Dan teman-teman semuanya, kita belajar banyak dari Pak Made ya, seorang polisi aktif di Lombok dengan masa dinas 24 tahun. Tentunya ini menjadi suatu inspirasi bagi teman-teman semua ya. Dan sekarang kita akan masuk ke pembicara kita yang satunya lagi. Mungkin kita bisa lihat profilnya berikut ini. Beliau aktif ya sebagai kontraktor dan distributor bahan bangunan, bertempat tinggal di Surabaya, yang saat ini sudah berposisi Gold Agency, bergabung di 3i di April 2014, dan tentunya sudah merasakan banyak manfaat dari bisnis ini. Selain penghasilan, tentunya jalan-jalan gratis ke Korea tahun 2018 yang lalu ya. Nah, apa yang akan beliau ceritakan pada malam hari ini? Langsung saja kita ikuti dari narasumber kita, Gold Agency, Pak Hari Tanojo dari Surabaya. Selamat malam, Pak Hari. Ya, Pak Hari. Sebentar, Pak. Sinyalnya hilang, Pak. Oke, teman-teman semuanya, termasuk bagi teman-teman yang menonton dari YouTube ya, mungkin tadi belum disapa ya. Buat Anda yang menonton di YouTube, mungkin Anda belum tahu kalau kita YouTube ini online dari aplikasi Zoom ya. Jadi kalau Anda bisa install aplikasi Zoom tentu jauh lebih baik ya, karena melalui Zoom kita bisa berkapasitas sampai 1.000 orang. Dan saat ini sudah 527 peserta ya dari berbagai kota di seluruh Indonesia dan jumlahnya terus bertambah. Tentu berbeda ketika Anda bisa menonton langsung dari YouTube, dari Zoom ya, sehingga Anda bisa melihat
keseruan, keramaian dari para partisipan yang hadir dengan live komennya ya. Oke, kita sudah terhubung dengan Pak Hari. Selamat malam Pak Hari. Ya malam, sorry keputus tadi. Oke, ya silakan Pak Hari, apa yang mau diceritakan malam ini? Silakan. Oke, salam sukses untuk semua. Selamat malam di 3ILC dan saya menghimbau untuk semuanya aktif ya untuk di 3ILC karena memang ini sangat berdampak yang luar biasa di tengah pandemi ini. Jadi kondisi seperti ini, Zoom khususnya ya, saya sendiri ada Zoom di tim saya juga ada Zoom dan saya bisa mengerjakan bisnis ini dengan luar biasa dengan online tentunya dan itu menjadi satu kesempatan yang luar biasa gitu ya. Jadi online ini kita bisa ketemu orang seantero dunia. Oke, saya ikut TI ini ya caranya. Saya diprospek langsung oleh Bapak Front 007 ya. Saya seorang pengusaha, saya seorang kontraktor. Saya ketemu beliau itu kenal dari satu teman saya di Jakarta, seorang direktur dari perusahaan di mana saya menjadi distributor di Surabaya. Jadi direktur ini tahu-tahu telepon saya, ada temannya datang ke Surabaya. Saya salah satu distributor yang area Surabaya ya, area Jawa Timur dan Indonesia Timur sampai ke Denpasar juga. Direktur ini telepon saya, ada temannya datang mau nawari investasi. Saya pikir ya investasi. Pak Ari kan pengusaha, mungkin bisa ikut, ya. Terus janjian sama Pak Raymond, beberapa kali janjian belum ketemu karena nggak pas waktunya. Akhirnya diinfokan kalau ketemu di kantor CAR. Tapi tidak disebut nih kantor CAR gitu enggak. Pak ketemu di Diponegoro 166. Oke, saya ke sana dari rumah saya kira-kira ya setengah jam. Saya ketemu di kantor CAR, Pak Raymond sudah di kantor. Waktu itu kantornya belum direnovasi sebagus sekarang. Sekarang kantornya CAR Surabaya luar biasa, bagus sekali dan hall-nya itu bisa isi 100 orang lebih ya. Sekarang dulu kecil. Saya waktu masuk di pelatarannya itu saya bingung, loh ini kantor apa saya pikir, kok insurance life insurance gitu ya. Lah, asuransi. Saya sebelumnya sudah punya asuransi di beberapa polis yang saya miliki dan ada yang kesehatan, ada juga yang unit link persis sama CAR ini di perusahaan dan saya pun sudah ikut 3 untuk anak saya ya 3 orang. Terus saya ikut investasinya atau tabungan bulanannya ya itu 20 tahun. Jadi saya dengan investasi unit link itu sangat familiar. Di presentasi dengan Pak Raymond tidak membutuhkan waktu lama ya di kantornya front office-nya CAR. Saya ngomong-ngomong, saya lihat malah saya melihat akuisisinya. Loh, akuisisinya kok kecil ya. Kadang kita kan kalau akuisisi pada alergi ya orang-orang ini. Wah potongannya 60%, ini 25%, 10%. Saya lihat loh kok 60%. Karena yang saya tahu di unit link saya satunya akuisisinya 80%. Itu cukup besar dan biaya mortalitanya atau biaya pembayaran asuransinya cukup besar. 100.000 untuk 100 juta. Kalau CR kan kecil. Cuma bayar beberapa ribu kan usia 30-40 cuma mungkin 3.000 per bulan 3.500 itu untuk 21 juta. Akhirnya saya ikut tanpa banyak tanya ya saya ikut Pak karena saya mau nabung. Saya belum tahu sama sekali, Pak Raymond juga tidak menerangkan saya tentang bisnisnya. Nanti saya akan ceritakan bagaimana ternyata bisnisnya peluangnya luar biasa dan itu menjadi suatu momen atau menjadi suatu pengertian. Nanti saya akan sharing sedikit untuk pengetahuan kita tentang mental seorang pengusaha itu menangkapnya seperti apa. Saat saya ikut, saya langsung keluarkan ATM saya kasih Pak Raymond, saya bayar sekarang Pak, saya langsung kasih ATM. Mungkin Pak digesek di kantornya CAR. Jadi keren juga, saudara ikut enggak, nunggu besok tanya istri atau mikir dulu enggak, saya langsung ambil ATM. Saya ikut yang 700 Pak, saya mesti apa? Oh Pak nanti yang, kalau dulu kan bukti transfernya dipoto, dilampirkan ke
Saya ikut April 2014, jadi masih Pak Raymond baru ikut Februari ya. Jadi saya ini masih awal-awal itu waktu itu. Jadi sudah merasakan asam garam perjuangan Sentral Asia Raya ya, mulai dari beberapa hal masalah-masalah. Jadi masalah sekarang tentang AAJI, tentang pandemi ini mah itu dulu malah heboh. Akhirnya saya ikut, saya kasih ATM, saya gesek di kantornya JR pakai edisinya gitu ya. Terus saya ikut, Pak tolong diatur. Terus saya ikutkan juga istri saya, jadi saya ikut 2. Terus Pak Raymond mengajarkan untuk istri saya ditaruh di jaringan saya. Ya Pak, kurang lebih 2-3 bulan gitu sampai 6 bulan saya nggak terlalu mengurusi sistem bisnisnya, tapi saya cukup heran karena ini bagus, saya tahu saya punya yang kurang bagus ya. Jadi artinya saya ikut 3 anak saya ikutkan itu saya preminya itu 500.000 tiap bulan. Itu 20 tahun, jadi masih kira-kira 15 tahun lagi ya. Jadi hampir bersama dengan JR. JR sudah lunas, saya punya 2 yang tadi di presentasi Pak Raymond saya ikut, ini sudah lunas 2. Ya. Sudah 5 tahun, saya masuk ke tahun ke-6, saya punya lagi 2. Ya total polis sudah 9 mungkin ya, 9 polis. Dan saya tahu ini bagus, saya cerita aja dengan teman-teman gereja, teman pelayanan gitu atau tetangga saya, ini lebih bagus, saya isi go gitu, kamu ikut ya enggak apa-apa, ikut ya silakan, itu bagus. Ada ikut, ternyata ada satu tim saya, Bu Leni Wati ya sudah tahu ya, saya ajak, dan itu menurut saya orang pertama yang saya ajak ya. Itu istri saya di prospek, bagus Pak, Bu Leni yang bergerak, terus saya ada satu mitra lagi bergerak, malah yang mereka yang bergerak, lah saya itu kaget. Bulan ketiga itu saya dapat bonus 1 juta. Ada apa? Ternyata lihat omsetnya. Oh ternyata dari omset itu memunculkan income. Jadi kan kita tahu, saya tidak tahu tim agency, leader agency ya, brown agency saya tidak tahu. Pokoknya ada omset. Oh ada omset. Saya mulai mempelajari tentang marketing plan-nya. Jadi yang disampaikan Pak Sandy tadi, saya awal-awal tidak tahu itu apa bonus referensi, bonus rekrut ya. Bonus elit apalagi tidak jelas. Tapi setelah ya 4-5 bulan saya belajar, ini satu peluang. Dan saya ikut dan saya melihat ini ada value yang sangat bagus yang sampai sekarang saya tetap kerjakan, yaitu di mana saya melihat, ini ada potensi. Mungkin saya ngajak orang join di bisnis saya sebagai kontraktor atau distributor. Tetapi di 3A ini saya bisa ngajak banyak orang untuk ngomset bersama dan menghasilkan income atau menghasilkan, kalau saya sebut sebagai seorang pengusaha, keuntungan bersama. Dan itu saya lihat, ini berarti bisnis yang luar biasa. Tadi yang sampai Pak Sandy itu sangat betul sekali bahwa kita ini suatu peluang bisnis yang harusnya orang bangsa Indonesia ini tahu ya, setiap kita paham bahwa ini adalah suatu peluang yang sangat luar biasa. Dan saya melihat ini tidak hanya puluhan ya, tapi ratusan jaringan-jaringan di jaringan saya yang saya bisa bantu orang-orang untuk sukses. Saya ingin memberi sedikit pemahaman, saya minta waktu sedikit ya Pak Sandy, Pak Afran. Saya ingin bagi sharing pengetahuan sedikit dengan PowerPoint. Ini yang akan saya bagi kepada saudara, karena saya lihat tadi judulnya adalah di podcast itu tentang keuangan. Akhirnya saya berpikir, ini ada satu kelas yang sedang saya ajarkan tentang bagaimana kita mengelola keuangan dan paham tentang keuangan. Ya, keuangan untuk kita paham bagaimana kita mengelola keuangan kita, dan bahkan aplikasinya, korelasinya sama Sentral Asia Raya untuk kita terus bergerak, terus maju. Sekali lagi tadi ya, seperti Mari tadi, kita membangun aset kita, dan itu sebenarnya long term ya, jangka panjang, dan saya paham ini, dan saya akan terus bergerak di Sentral Asia Raya ini ya, untuk tidak hanya sekedar saya membantu orang-orang untuk sukses, tetapi memberi pemahaman tentang bagaimana income yang ideal sebagai seorang yang menjalani kehidupan, kalau bisa saya katakan saat ideal untuk menjadi orang yang produktif. Ya, akan saya bagi share. Ya.
kecerdasan tentang Tuhan. Nah, oke, saudara, saya ingin bagi satu hal yang penting. Ini yang membuat saya tetap excited di dalam mengerjakan Sentral Asia Raya ini, dan khususnya kalau investasinya makin loh. Saya kadang-kadang ada beberapa orang tuh saya ajak berinvestasi tuh. Ini barusan saya bantu mitra saya prospek ini. Saya pikir ini hal yang konyol. Saya datang ke rumahnya ngontrak mungkin cuma sekitar ya 6 kali 15 gitu ya. Terus ruang tamunya itu ya maaf kata saya bukan menghina atau seperti apa ya. Ruang tamunya nggak ada kursinya, jadi duduk bawah di lantai. Saya langsung saya sangat appreciate kalau dengan orang-orang seperti itu. Saya membagi informasi. Ada anaknya, ya ada suaminya, khususnya bapaknya saya info, seumuran saya infokan, saya ngomong tentang peluang bisnis, saya ngomong tentang keuangan ya, dan dia juga bilang kalau sampai kesusah-susah pada saya. Dia serahkan KTP-nya, terus dia mau ikut, ternyata itu kemarin dulu, 2 hari yang lalu. Ini masih fresh from the oven, kondisi seperti ini loh ya, masih sangat seolah-olah kondisinya kok bisa orang berpikir gitu. Ya oke, kasih KTP, saya foto KTP-nya, saya bilang ke tim saya untuk segera di submit ya Pak, di input di Mobis. Ternyata saya dari kabar dari leader saya ini, Pak, ini Bapak si A ini ditahan istri sama anaknya, enggak boleh ikut. Saya kaget. Seorang bapak yang sudah paham, padahal anaknya sudah tanya, Pak, kalau bapak saya nanti kalau uang ketahuannya keluar gimana Pak? Harus berapa lama? Berapa minggu? Saya nyeletuk. Lah kamu kepingin bapakmu meninggal lah. Bapaknya, iya ini kok tanya tentang UP gitu ya. Lucu sekali. Dan dia pada 1-2 hari ini ya, sampai tadi siang pun saya WA, tunggu dulu Pak, saya mau merayu anak sama istri saya. Saya pikir ini Bapak gimana sih? Karena saya berpikir gini ya, agak picik gini. Wah orang kayak gini bisa sukses gimana ya? Ya kamu akan sukses seumur hidup. Rumahmu ya akan seperti itu. Jadi tidak ada satu mindset yang terbuka di pikirannya bagaimana dia mengatur keuangan, dia mengatur kehidupannya di masa tuanya. Saya kasih apresiasi untuk Anda semua bahwa Anda bisa mengerjakan bisnis ini dengan luar biasa ya, dan Anda bisa tetap eksis, itu suatu hal yang sangat luar biasa. Oke, kecerdasan keuangan. Jadi setiap kita paham, ada 3 macam income atau penghasilan yang harus Anda miliki saat usia produktif. Saya kira semua kita berusia produktif ya. Mungkin ada yang usia pensiun, tapi mengerjakan di sini, Anda orang yang produktif. 3 macam ini menjadi poin penting untuk saya terus bergerak di bisnis ini. Karena ini peluang. Khususnya mungkin ya orang-orang yang tidak punya harapan. Modal tidak punya, ya toh. Skill mungkin kurang gitu ya, terus kondisi susah, sebenarnya ini satu peluang, dan saya tetap excited untuk membantu orang-orang seperti itu untuk bisa bergerak, untuk bisa menjalankan bisnis ini dan sukses. Ada mitra saya saya sangat support mereka ya, punya nama timnya juga sangat keren, Rambo ya, merencanakan untuk masa depan, bahkan selamatkan orang-orang yang susah. Wah luar biasa. Leadernya dari sini ya. Ya ada 3, aktif income, passive income, dan portfolio income. Hubungannya, jadi 3 hal ini Anda harus punya aktif di masa aktif bergerak, bekerja untuk mendapatkan income. Passive income pada saat income itu ada dan Anda hanya melihat dan itu jaringan itu bergerak, ya itu networking ini ya. Terus portfolio, dan kita punya portfolio income-nya. Di CAR ini apa saja nanti hubungannya ya, sepintas saja. Jadi seorang yang menuju apa ini sejahtera ya, dia akan menuju kesejahteraan dengan income yang ideal ya, jelas pasti ya. Yang pertama aktif kami kerja, kita bekerja aktif 8 jam sehari ya, karyawan pengusaha ini harus, kalau Anda punya satu pemikiran bahwa Anda harus punya income, ya aktif lah. Kalau nggak aktif ya jangan
dapat income. Kalau Anda tidak kerja, jangan makan, kan gitu ya. Bekerja untuk kita mendapat income, itu aktif. Terus passive income. Income ya yang didapat tanpa ada kita. Jadi kita punya ruko, punya kayak Pak Madi tadi punya rumah kamar hotel 10. Wah, itu passive income, ya, itu membuat aset. Terus punya franchise, ya, networking kita yang jalan. Terus saya ini gold agency, tim saya bergerak, saya support, saya bantu, nggak ada saya itu terus bergerak. Ini menjadi satu masukin yang nilai aset kita naik, bisa rumah, jadi kita beli rumah dulu 100 juta, sekarang 500 juta, ya. Atau ruko, kita punya ruko, kita sewakan, tapi tetap jadi aset kita. Passive income untuk ruko disewakan, asetnya menjadi aset yang portfolio income dan investasi saham seperti milik kita ini sebenarnya unit link, ya. Sekarang hubungannya dengan 3N Network ini yang menjadi satu konsen saya untuk tetap mengerjakan bisnis 3N Network. Jadi kalau Anda sampai give up atau mundur tanpa berita, Anda orang yang kurang beruntung sebenarnya. Karena ini adalah peluang yang Anda kerjakan, yang bisa suatu jawaban atas mungkin doa-doa Anda, jawaban atas harapan Anda untuk Anda bergerak. Ya, yang pertama adalah active income. Tadi ada disampaikan juga tentang bonus rekrut dan bonus elite. Sebenarnya itu adalah active income, saudara. Atau bonus pribadi. Jadi Anda bergerak, Anda dapat bonus rekrut, bonus referensi, ya, Anda dapat 50.000, dapat 100.000. Nah, kalau dia 700, 140 sekian, ya, kalau dia 1 juta. Apa yang Anda kerjakan secara aktif, Anda akan mendapatkan income-nya. Bonus elit dapat 5, ya, apresiasi daripada CAR. Kalau Anda yang aktif mendapatkan 5 orang, Anda dapat 1 bagian. Bisa minim 500.000, ya. Saya lihat sekarang sudah besar, 800, pernah juga sampai 1 juta lebih, ya. Aktif income harus Anda kerja. Kalau Anda mau bergerak, kalau Anda mau mendapatkan income di CR ini, ya rekrut, aktif. Tetapi jangan rekrut terus, aktif terus. Ya saudara akan menjadi aktif income saja. Saya ingin 5 juta, Pak. Cari 100 orang yang 35 oke. Apa, borong. Oke, sepertinya ada kendala ya. Sinyalnya putus sepertinya Pak Heri ini. Pak Hari Tanojo. Mungkin kita tunggu dulu sebentar. Menarik ya materinya. Sayang kalau tidak tuntas. Ya, Pak Hari bisa dilanjutkan, silakan Pak. Oke. Ya. Sinyal saya ini agak terputus-putus. Oke, boleh dilanjutkan lagi materinya Pak, silakan Pak. Saya share screen lagi, ya. Oke, jadi saudara kalau mau di bisnis ini mendapatkan income di awal Anda harus aktif. Nah, itu korelasinya dengan aktif income yaitu dengan bonus rekrut dan bonus elit. Kalau Anda mengerjakan ini, saya yakin Anda akan jadi gini. Kalau ada satu orang mau, saya mau nabung aja, saya mau income, bukan nabung, saya mau investasi aja, nggak untuk investasi Pak. Saya untuk makan saja sudah kurang, Pak. Nah, sebenarnya kalau Anda ada solusi di mana Anda bisa mengerjakan ini dan Anda aktif, Anda akan dapat bonus rekrut, ya. Terus korelasinya lagi dengan passive income. Nah, ini menurut saya kasih advice kepada Anda, sebenarnya yang Anda kejar itu adalah yang kedua. Aktif boleh, ya. Saya kasih, kalau tim saya oke, aktif kira-kira ya, 6 bulan lah aktif. Bekerja keras. Tapi intinya adalah mendapatkan atau memiliki tim untuk Anda mendapatkan ini passive income. Bonus level, bonus posisi, bonus royalty, ya, bonus presiden. Itu sebenarnya suatu omset yang dihasilkan oleh grup kita, sebenarnya itu adalah passive income. Kalau Anda memulai dengan active income is okay, tapi jangan terus active income Anda bergerak terus, tetapi mulai tumbuhkan satu
komitmen dari Anda dan komitmen bersama tim Anda ya untuk mengerjakan ini menjadi suatu omset bersama, yaitu menjadi passive income, bonus level, posisi. Dan yang ketiga, portfolio income. Secara tidak sadar, tidak secara langsung ya, Anda sebenarnya begitu menginvestasikan uang Anda di Carling Promix atau di gain protection ya sebagai paper asset, Anda itu punya portfolio income. Jadi saya memberi apresiasi kepada saudara, saya kasih jempol, Anda semua ya, Anda itu sebenarnya punya portfolio income. Kalau klik di mouse Anda, ya pasti akan kliknya kan portfolio ya, portfolio itu adalah saldo Anda. Cuma ya artinya gini, itu sebenarnya dengan usia kita ya, untuk nabung 350 atau 700 itu terlalu kecil sebenarnya ya untuk portfolio. Tapi kalau saya income, kalau saya posisi passive income, ayo kembangkan. Bisa saudara nambah polis, bisa saudara beli aset di ruko, ya kayak Pak Madi tadi beli apa ini, beli kamar hotel untuk disewakan. Ayo dari passive income Anda kembangkan terus portfolio income Anda bertambah besar. Apa yang Anda lakukan di active income? Yaitu bekerja aktif. Ayo yang belum aktif, yang suka bolong-bolong prospek, ayo aktif untuk Anda prospek, aktif bantu mitra untuk prospek. Saya sampai sekarang masih aktif meskipun sudah full agency ini. Saya masih dampingi, kemarin mitra saya pergi kampung itu saya dampingi. Tapi bukan saya sendiri untuk prospek ke mereka, tetapi ada mitra saya atau leader saya dampingi untuk prospek ya, dan itu adalah keaktifan saya. Dan passive income adalah di mana kita bekerja bersama tim kita ya. Ingat, Anda bisa sukses mendapat passive income kalau sudah punya tim yang solid bersama Anda, yaitu omset bersama tim saudara. Dan portfolio income ya sudah jelas ya, investasi uang Anda untuk hal-hal yang produktif. Carling Promix ya, bahkan paper asset yang gain protection itu adalah paper asset kita untuk jagani ya. Itu sebenarnya juga investasi kita kalau terjadi sesuatu. Kalau tidak 100% di akhir masa kontrak usia 55 atau usia 70 ya, ada dua plan kan, sesuai usia. Kalau sampai usia 45 ya berarti sampai 55, kalau usianya sampai 55 ya sampai 70 ya, artinya itu menjadi plan Anda sampai 60 ya, 60 sampai 70 tahun. Kalau saya ini ikut ya sampai 70 tahun karena saya sudah usia 49 ya. Income yang berkembang terus ya, itulah portfolio income. Cara ini menjadi satu hal yang Anda kerjakan terus ya, dan bekerja keras dan cerdas ya, kesuksesan dan kesejahteraan bersama kita ya. Saya yakin kita akan menikmati kebebasan keuangan dengan pemahaman kecerdasan tadi dan memiliki aktif, pasif dan portfolio. Kita pasti sukses, pasti kelola. Ini adalah satu hal yang sangat menginspirasi saya terus bergerak. Saya ingin semua orang, khususnya yang paham ini ya, terus bergerak dan terus paham ya. Jadi Anda ini berkarir di Tria ini tentunya akan mendatangkan suatu hal yang baik, tidak hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi untuk orang-orang lain, khususnya tim-tim Anda juga ya, satu tim dan kompak selalu. Dan saya berharap jaringan Anda berkembang, jaringan Anda akan terus menjadi besar dan omset akan terus. Oke, saya Arif Alaya, jadi dari Surabaya, sukses untuk Anda. Terima kasih, Pak Fran. Baik, ya luar biasa ya. Jadi ada active income, ada passive income, dan Ya, ada portfolio income ya. Terima kasih Pak Hari sudah memberikan materi tambahan malam ini ya. Dan tentu saja apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Hari, teman-teman semuanya, ini bagus ya, bagus sekali ya. Jadi jangan hanya kita memiliki active income, tapi kita juga perlu punya passive income ke depannya ya, buat masa depan kita ya. Karena tidak mungkin kita bekerja selamanya, begitu ya Pak Hari ya? Yes. Oke, baik. Pak Hari, barangkali masih ada closing statement atau sudah? Ya, saya pesan kepada Anda bahwa Tria Network ini adalah karir buat kita.
Jadi kalau karir, kalau Anda seperti bekerja di suatu perusahaan, tentunya akan ada konsisten, komitmen. Dan saya berharap Anda semua maknai ini sebagai karir Anda yang terus Anda kerjakan. Pak, saya 5 tahun kok masih bros, 5-6 juta. Loh, kenapa? Ada perusahaan-perusahaan ada 10 tahun, 20 tahun masih gaji UMR itu ditekuni. Kadang-kadang mitra-mitra ini sangat berpikiran yang sangat kecil gitu loh. Oh, begitu setahun nggak sukses, akhirnya meninggalkan bisnis ini dan pindah ke network lain. Itu disayangkan. Di 3i ini adalah proses di mana Anda mengalami kondisi-kondisi yang menjadi proses karir Anda. Saya 3 tahun good, sampai tahun ke-6 ini masih good. Buat saya tidak masalah, karena ini karir Anda. Sampai kapan saya kron? Oke, saya akan terus sama saja dengan jadi kontraktor sudah 25 tahun. Saya tetap kerjakan sebagai seorang kontraktor. Dan saya berharap untuk kita semua berkarirlah di sini. Ini menjadi pelabuhan hati Anda yang terakhir di networking gitu ya. Terus kerjakan, karena tidak hanya Anda sukses di sini, tetapi sebenarnya Anda bisa bantu banyak orang untuk sukses. Terima kasih Pak Fran. Terima kasih Pak Hari, sangat bermanfaat sekali ya teman-teman semuanya ya. Setuju ya, kita di sini membangun karir dan kalau kita kerja di swasta aja ya, kita mungkin butuh belasan tahun, bahkan sampai usia 55, barangkali penghasilan nggak nyampe 10 juta, mungkin begitu ya. Nah, tapi di 3i kita jelas karirnya bisa mencapai posisi crown agency, penghasilan 200-300 juta per bulan. Jadi kalau kita memang belum menanjak karirnya, bukan salah 3i-nya tentunya, tapi kita yang harus mengembangkan diri, terus mengatur langkah, terus belajar ya. Barangkali ada cara-cara kita yang kurang, yang harus kita perbaiki, dan karena itu teman-teman semuanya dengan adanya 3i LC ini, Anda bisa belajar setiap hari, bersama dengan tim-tim Anda, terus asah kemampuan, asah ilmunya, ya. Barang siapa tidak mau belajar, tentu saja hasilnya juga tidak akan berkembang. Setuju ya teman-teman ya? Oke, dan untuk itu acara kita sudah berakhir, dan sebelum kita tutup akan ada flyer promosi untuk acara hari Sabtu besok. Dan di hari Sabtu besok, 7 November 2020 pukul 14.00 WIB dengan ID meeting 74x84x31, kita akan mengikuti sesi pembinaan ya dari leader yang sudah berposisi platinum agensi, yaitu Ibu Evi Yunari, di mana beliau akan menyampaikan tentang leadership efektif dalam membangun jaringan. Nah, jangan bosan-bosan belajar Bapak Ibu semuanya, karena ilmu itu sesuatu yang sangat mahal, tetapi diberikan secara gratis kepada Anda yang memang mau bayar harga. Minimal bayar paket internet ya, untuk mengikuti 3i LC. Oke, pastikan Anda hadir besok, jangan sendirian, tapi bersama dengan tim Anda. Selamat malam, sukses, dan go Crown. Oke, go Crown.